Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Membeli makanan. Yang ironisnya, konon diduga memicu Ari meregang maut. Pasalnya, saat membeli makanan, Ari kehujanan hingga diduga mengalami insiden angin duduk yang membuatnya batuk yang diikuti dengan gejala muntah namun berujung maut. Pemirsa Silat RCTI, kabar mengejutkan mengguncang para personel sinetron preman pensiun. Pasalnya, tak ada angin, tak ada hujan, Ari Jamsari sang pemeran Kang Gobang tiba-tiba saja meninggal dunia. Kepergian Ari Jamsari sontak mengguncangkan keterkejutan luar biasa baik bagi keluarga maupun sederet rekan hingga tim sinetron preman pensiun. Pasalnya, sebelum meninggal, Ari yang berusia 56 tahun itu baru pulang dari syuting dalam kondisi baik-baik saja. Ari bahkan sempat pulang ke rumah dan meminta izin Siti Masripah ibunya untuk membeli makanan. Yang ironisnya, konon diduga memicu Ari meregang maut. Pasalnya, saat membeli makanan, Ari kehujanan hingga diduga mengalami insiden angin duduk yang membuatnya batuk yang diikuti dengan gejala muntah namun berujung maut. Sehingga Ari meninggal di pangkuan sang ibu mengguratkan duka mendalam. Karena pasca dari syuting, Ari pulang dengan kondisi baik-baik saja. Tapi dalam hitungan jam, Ari tiba-tiba saja berpulang ke rahmatullah. Mengagetkan semua pihak. Dari Bandung, Jawa Barat, inilah duka keluarga dan para pemain preman pensiun saat pemakaman Kang Gobang. Illallah, la ilaha 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 illallah. Kang Gobang sebenarnya sehat, tidak ada sakit apa dulu, semangat, selalu semangat, tidak ada kata mengeluh. Dan saat sakit pun tidak sakit ya Maya, tidak sakit. Jadi pulang syuting sore udah pulang. Nah, udah istirahat, udah bisa istirahat. Cuma batuk, ada batuk, muntah, langsung lemes, langsung tidur di pangkuan mama. Masih beraktivitas malamnya, cuma malamnya tuh beli dulu makan, kehujanan, basah, mungkin ganti baju dulu ya Maya, ganti baju, ya mungkin kipas nyala, itu sih sebenarnya Maya yang jadi itu, nah itu jadinya muntah. Kemarin keadaannya sehat walafiat, bugar, nggak ada tanda-tanda sakit atau semacamnya sih. Saya pun kaget. Terjadi ya maksudnya kehilangan seorang sahabat, seorang kakak di kehidupan saya. Kita harus menerima dengan lapang dada. Ya, jodoh, kelahiran, dan maut adalah takdir ilahi yang tak bisa diprediksi oleh manusia manapun. Tak heran, teman dan rekan Ari Jamsari yang mendadak merasa kehilangan pun memakamkan almarhum yang meninggal pada hari Jumat kemarin dengan raut terpaku tak percaya sekaligus sedih luar biasa, terutama keluarga Ari. Pasalnya tak pernah disangka oleh ibu dan adik Ari jika bapak anak satu tersebut bahkan telah mendatangi lokasi tempatnya dimakamkan 2 minggu sebelum meninggal dunia. Ari bahkan memesan tanah yang terletak di dekat makam ayahnya kepada juru kunci makam. Dan suasana tahlilan tadi malam juga masih menyisakan duka. Sempat bilang, kalau saya di sini aja lah, kalau saya mau tutup usia, bilang ke kuncennya. Ada Kang cenah, ada tempat mah ada yang kosong bisa di sini mah. Minta gitu sih Akang kesana ya nih. Tadi tuh ketemu pas di tempat sana tuh di pemakaman.
bilang kayak gitu 2 minggu terakhir kan ke sana, katanya ke pemakaman, ziarah ke bapak ke sana. Ada bahasa gitu kekunciannya. Ada firasatnya ngelihat nasi begitu. Iya, dari nasi itu. Nasi pas pindah ke sini bikin nasi Seminggu sehari tiap hari. Jadi biasa kan kalau nasi pas ke sini nasi udah baru mateng lah. Ya, baru baru mateng, sorenya, siangnya juga udah berair ya. Ini ada apa gitu kan. Meninggal secara tiba-tiba, kepergian almarhum Ari Jamsari memang menggulirkan banyak cerita mengejutkan tentang serangkaian firasat yang ditebar Ari jelang kematiannya pada hari Jumat lalu. Mulai dari memindahkan sang ibu dan anaknya ke rumah baru, sampai mendadak berubah sikap mengirimkan penggalan naskah sinetronnya kepada sang adik, yang isinya berupa penggalan dialog penuh makna tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di jalan yang benar. Dialog tersebut seolah menjadi penggalan peninggalan nasihat bijak Ari Jamsari kepada orang-orang tercintanya, yang hingga kini mengenang Ari dengan penuh air mata kesedihan karena meninggalkan nama baik hingga akhir hayatnya. Waktu saya bertali, kata Pak Ustadz, rezeki itu bukan soal besarnya, tapi soal bersihnya. Rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi soal berkahnya. Jarang kakak ngasih skrip ke saya. Apa sih ini teh kok kesannya saya gemeter pas kakak ngebaca ini. Saya nggak tahu jawabannya apa. Mungkin ini sekarang jawabannya. Oh, maksudnya ngasih tahu apapun apa yang kita kerjakan, kita pernah berbuat salah atau kita di lingkungan yang salah, tapi kalau kita mau bertobat, ya ini adalah jawabannya. mau dekat sama mama. Kan mama tuh mau sehat, kuat, sehat. Bapaknya apa? Entah, sabar, si ikhlas ya. Iya. Saya mohon doa agar almarhum Husnul Khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ayah dan keluarga orang-orang pilihan Allah. Terima kasih. Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan duka kepergian pemeran Kang Gobang di sinetron Preman Pensiun, selanjutnya ada yang cantik dan kian melejit populer lewat sinetron Cinta Berakhir Bahagia yang tayang setiap hari mulai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Rupanya artis Angela Gilsa pemeran Adisti punya sisi mulia yang mengejutkan. Bagaimana tidak jika banyak selebriti menghabiskan waktunya di lokasi syuting dengan bekerja, bersantai menikmati jam break syuting, hingga fokus menghafal naskah? Angela justru berbeda. Lewat lokasi syuting, Angela justru sering menolong anak kucing yang malang bahkan nyaris mati. Hal ini terkuak ketika eksklusif di hadapan tim Silet, Angela menunjukkan 3 kucing kesayangan yang dipeliharanya di basecamp Cinta Berakhir Bahagia. Ketiga anabul tersebut ternyata memiliki cerita masing-masing penuh kejutan. Jika kucing yang diberi nama Tim Tam ditolong Angela nyaris tertabrak mobil, maka kucing yang diberi nama Kit Kat justru ditemukan Angela dalam kondisi miris, yang semuanya ditampung Angela dalam kamar khusus. Iya, ini kandangnya 2 tingkat. Ada 3. Ada Kit Kat, Tim Tam, sama Pocky. Kalau Kit Kat ditemukan di lokasi syuting pertama di kota wisata, itu dia penuh telur lalat badannya, terus matanya juga banyak nanahnya. Akhirnya aku adopt, terus sekarang udah gede, itu lagi diambil tuh. Ini Tim Tam yang nemu di pinggir jalan. Ini anak Cigombo.
Uniknya, memelihara kucing yang terlantar bukan berarti Angela pun asal-asalan mengasuh 3 Anabul tersebut. Buktinya tak hanya sekedar menyediakan kandang lengkap dengan mainannya, tapi juga pasir, vaksin, konsultasi rutin ke dokter, hingga makanan yang harganya tak tanggung-tanggung. Total bisa mengeruk budget hingga 1,7 juta rupiah per bulan. Bak merawat bayi, Angela bahkan sampai menggunakan suster untuk mengasuh dan memberi makan 3 Anabul kesayangannya. Kan ada Kak Jojo yang ngasih. Susternya anak-anak. Semua udah divaksin, KitKat juga udah disteril, udah dibawa ke dokter, tiap hari dikasih vitamin. Makanannya juga mahal ya? Ya mahal banget. 3 anak tuh sebulannya 1,6, 1,7. Aku kalau melihara sesuatu itu emang aku harus rawat sepenuh hati, kayak anak sendiri aja. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Berakhir Bahagia sampai akhir hanya di RCTI. Sementara di lokasi sinetron terbaru RCTI yang berjudul Kasih Jannah yang mulai tayang perdana hari ini pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, artis Feby Marcelia dan Farah Shakila justru sedang heboh. Karena meski memerankan chemistry ibu anak yang sering disiksa, di dunia nyata Feby dan Farah justru bak besti. Keduanya sering kompak beraksi di sosial media melakukan aksi seru bersama. Padahal demi sinetron terbarunya tersebut, Farah justru menjalani peran yang berat. Berperan sebagai kasih yang dibenci dan disiksa oleh ibunya, tak jarang Farah Shakila harus menggendong beban berat saat syuting. Uniknya, alih-alih terlihat lelah, bocah yang baru berusia 10 tahun itu masih terlihat energik sepanjang hari. Bahkan dengan ceria menunjukkan barang-barangnya di dalam mobil selama bekerja keras di lokasi syuting Kasih Jannah kepada tim Silet. Halo pemirsa Silet, ketemu lagi sama aku Farah Shakila. Jadi aku menunjukin barang-barang aku yang aku bawa setiap hari ke lokasi syuting. Ini yang pertama aku bawa mainan biar aku nggak bosan. Selimut sama bantal biar kalau aku ngantuk aku bisa tidur. Seru banget, suka diajakin TikTokan. Dia teman aku di lokasi, dia bestie aku di lokasi untuk TikTokan. Jadi banyak banget yang komen kayak, wah kak, akhirnya kakak menemukan bestie untuk TikTokan di lokasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan sinetron Kasih Jannah jam 14.45 di RCTI.